hari yang spesial atau hari yang istimewa di mana kita umat Tuhan kembali merayakan, mengingat kembali peristiwa yang dahsyat yang luar biasa, yaitu kenaikan Yesus Kristus. Kalau 2 tahun lalu dalam kalender nasional masih menggunakan kenaikan Isa Al-Masih. Puji Tuhan, tahun yang lalu bukan lagi Isa Al-Masih, tapi sudah diubah kenaikan Yesus Kristus. Itu dahsyat. Nah, setiap orang membaca di kalender, kenapa libur? Kenaikan Yesus Kristus. Dengan mendengar nama Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja, itu sudah menjadi kesaksian buat mereka. Amin. Jadi setiap agama apapun, ketika mengetahui hari ini, kenapa libur? Libur apa ini? Libur kenaikan Yesus Kristus. Kalau dibilang dulu, kenaikan Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih itu belum tentu sesuai dengan apa yang dalam Alkitab. Ya, puji Tuhan. Kita umat Tuhan harusnya lebih semangat untuk merayakan, ya, kenaikan Yesus Kristus ke surga. Baik, mari kita baca satu firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal yang terakhir. Anak muda, pasal Lukas itu pasal yang terakhir, pasal berapa? 24. Ya, pasal 24. Mari kita baca. Ada 3 ayat yang kita baca hari ini, ada 4 ayat. Pasal terakhir yaitu Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Jika sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Secara bersama-sama. Sudah? Oke. 2, 3, ya. Yesus membawa mereka. Ayo, perlu ketemu? Tapi ditampilkan bagi yang belum dapat. Tolong ditampilkan dulu. Lukas 24 ayat yang ke-50. Biasanya untuk cepat buka kitab Yohanes, langsung di belakangnya udah ketemu itu, ya. Cepat gitu. Jadi nggak perlu bolak-balik dari pasal yang pertama. Itu caranya. Kalau udah terakhir, ya. Pasal misalnya 23 24 gitu. Sudah? Sudah? Oke, bersama-sama 2, 3, ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar ini firman yang luar biasa dahsyat. Dikatakan Yesus membawa mereka ke luar kota sampai kemana? Dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan Alkitab katakan dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah, berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Luar biasa. Hari ini tema firman Tuhan itu diberkati menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Tapi ketika saya membaca ayat ini, rasanya saya ingin ikut pada saat itu, di mana Tuhan Yesus sedang mengangkat tangan dan banyak murid-muridnya yang ikut Yesus pada saat itu. Rasanya ingin ikut menyaksikan, melihat peristiwa yang dahsyat yang luar biasa itu. Mengapa enggak lahir kita pada saat itu? Supaya kita bisa melihat peristiwa yang dahsyat. Barangkali dengan langsung kita melihat, membuat kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh mengiring melayani Tuhan. Tapi sekalipun kita tidak ada pada saat itu, di peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang nyata itu, ini fakta, Yesus naik ke surga. Karena sudah dicatat di dalam Alkitab, dan diceritakan para rasul, dan semua rasul menyampaikan hal yang sama, termasuk Rasul Paulus di pasal Efesus pasal 4 dan juga kitab-kitab yang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita perhatikan ketika Tuhan mengangkat tangannya
dan memberkati murid-muridnya, dan juga ada para rasul pada saat itu. Kira-kira apa yang ada di hatinya Yesus? Dan mengapa Yesus harus mengangkat tangannya dan memberkati mereka? Tentu ada tujuannya, tentu ada maksudnya Tuhan Yesus. Kalau sekarang ini hamba Tuhan dipercayakan untuk mengangkat tangan memberkati. Mengapa saya pakai mic seperti ini? Selama ini kalau memberkati, baik ibadah pembukaan pentabisan maupun berkat, rasanya kalau satu tangan begini gak sempurna. Belajar dari Tuhan Yesus tidak pernah memberkati pakai satu tangan. Dia para rasul juga nggak pernah satu tangan. Maka waktu saya minta kalau ada bisa mic di sini, yang bisa langsung, ya mic apa itu yang biasa dipakai kalau di konferensi begitu ya, ataupun yang kota dewa itu. Tapi saya tanya kepada Pak Sentosa berapa kira-kira seperti itu, sekitar 50 juta Pak katanya. Amin. Saya langsung lemas. Saya pikir masih 5 juta atau 10 juta gitu. Tapi kalau Tuhan menghendaki tidak ada yang mustahil, amin. Suatu saat kita akan memiliki itu. Bapak Ibu ngasih Tuhan, namanya kalau memberkati dengan dua tangan, berarti itu dikatakan di tangan kananmu itu ada kekuatan daripada Tuhan, di tangan kirimu itu adalah berkat, amin. Dahsyat, luar biasa. Kembali kita kepada firman Tuhan hari ini. Mari kita baca, saya ulang baca dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Jadi Yesus berinisiatif membawa murid-murid itu dikatakan ke dekat Betania. Lalu di situ di Betania ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, memberkati murid-murid. Ia sedang berkata memberkati. Dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Wow, luar biasa. Banyak orang di luar sana yang tidak percaya dengan kenaikan Yesus Kristus. Tapi hari ini fakta Alkitab mengatakan bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Amin. Bukan seperti yang dituduhan yang lain. Katanya mayatnya dicuri lalu dipindahkan ke tempat pemakaman yang lain. Tidak demikian. Itu adalah ajaran sesat, itu adalah ajaran setan. Dan orang Kristen secara umumnya tidak percaya dengan hal itu, menolak ajaran itu. Yesus benar-benar mati, Yesus benar-benar bangkit, Yesus benar-benar naik ke surga. Amin. Kalau Yesus tidak terangkat ke surga, maka apa yang sudah dikatakan dalam Alkitab mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri dan para rasul, itu bisa berubah. Tapi semuanya berjalan dengan benar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bapak Ibu dikasih Tuhan, peristiwa kenaikan Kristus bukan hanya kita ketahui hari ini, tapi kita dengar, bahkan kita rayakan berulang-ulang. Tapi yang terpenting diingatkan bagi kita hari ini, apakah dengan kenaikan Yesus ke surga, bagaimana respon kita? Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan supaya kita yang sudah diberkati oleh Tuhan menjadi berkat di dunia ini? Kalau bicara tentang berkat, biasanya kita bicara orang-orang tertentu yang berkat itu yang hidup banyak uang, banyak harta, ya, atau kemegahan dunia yang lain sebagainya. Diukur berkat itu secara jasmani atau kesehatan. Tapi firman Tuhan hari ini berkata kepada kita ketika Yesus naik ke surga, tidak mengatakan diberkatilah keuanganmu, diberkatilah hartamu, engkau kaya raya, engkau memiliki segalanya. Ketika Tuhan mengangkat tangannya, tidak mengatakan demikian. Maka di awal saya katakan tadi, apa berkat Tuhan bagi kita? Atau mengapa kita diberkati Tuhan, lalu apa berkat Tuhan itu? Jadi berkat Tuhan itu jangan kita hitung dengan hal jasmani, karena hal jasmani itu sifatnya sementara.
kita akan tinggalkan dunia ini sehingga kita tidak punya segalanya itu lagi. Mungkin dinikmati oleh orang lain, bukan lagi kita menikmati. Bapak Ibu Saudara jemaat dikasih Tuhan, mari kita lihat bersama-sama sebelum kita melihat respon ini yang paling penting. Apa respon murid-murid pada saat itu? Dikatakan di ayat yang masih lanjutnya, dikatakan setelah mereka menyaksikan Yesus naik ke surga, dikatakan sujud menyembah kepadanya. Sujud menyembah kepada Yesus. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, mereka tidak mungkin menyembah Tuhan Yesus. Ini jelas menunjukkan Yesus itu adalah Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak disembah. Amin. Tidak ada yang lain. Apakah ketika tokoh-tokoh agama, pemuka agama yang lain, ketika mereka meninggal, dihantarkan ke pemakaman terakhir, di mana dia harus dikuburkan, dimakamkan, apakah mereka menyembahnya? Apakah juga bangkit? Tidak satu pun yang mengalami seperti itu, seperti yang dialami oleh Yesus, seperti yang kita tahu tentang Yesus. Amin. Mereka sujud menyembah. Lalu kita lihat nanti dikatakan sangat bersuka cita. Sangat dikatakan senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Perhatikan baik-baik. Berapa lama murid-muridnya bersama dengan Yesus? Atau berapa lama Yesus bersama-sama dengan muridnya di dunia ini? Yesus dikatakan 33,5 tahun. Tapi dia 3,5 tahun bersama-sama dengan murid-muridnya, para rasul. Sekalipun ada orang mengatakan bahwa Yesus itu paling penting diperhatikan hanya usia pada saat dia lahir, 8 hari, 12 tahun. Setelah itu kan menghilang dari 13 sampai 29. Gak ada catat dalam Alkitab. Lalu mereka mengatakan, mengapa tidak catat Alkitab? Itu artinya bahwa Yesus itu manusia biasa, tidak perlu diceritakan di usia itu. Tidak demikian, karena penulis menuliskan hal yang terpenting, hal yang terbaik, hal yang penting untuk diketahui oleh umat manusia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama apa yang menjadi berkat rohani bagi kita yang harus kita bagikan kepada orang lain. Pak, lanjut. Yang pertama, tadi dikatakan Yesus memberkati mereka. Sebelum naik ke surga, Yesus membawa murid-muridnya ke dekat Betania, mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ini adalah tindakan terakhir di mana Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Perpisahan itu tentunya bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Mengapa? Karena pada sudah bersama-sama dengan murid, mereka menyaksikan kebaikan, keajaiban, kedahsyatan, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan tidak pun menemukan mereka satu kejahatan dalam diri Yesus. Tidak. Udah bersama-sama mereka menyaksikan bagaimana Lazarus yang sudah mati itu dibangkitkan. Bagaimana orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Dan mereka menyaksikan ketika orang jahat mengatakan, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Hari ini juga engkau ada di taman Firdaus bersama dengan aku. Mereka saksikan semuanya itu. Terus mengatakan, aku akan pergi. Artinya berpisah. Perpisahan itu seharusnya membuat mereka sedih. Perpisahan itu seharusnya membuat mereka berduka. Atau mereka menahan. Jangan Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan kami. Jangan tinggalkan kami. Saudara pernah mengalami namanya berpisah? Coba kita bayangkan ya, kalau misalnya suami istri sudah sekian lama. Pak istri sudah berapa lama dengan istri? Ya? 11-an? 12. Sudah lama itu ya? Lumayan. Wah, sudah lama. Kalau saya tahun 2000, berarti sekarang 2025, 25 tahun. Ya, 2 kali lipat ya. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita sudah berpisah suatu saat, itu tidak mudah. Itu nggak mungkin langsung bisa kita terima. Itu proses yang lama. Mungkin kita lebih banyak berduka.
Biasanya kalau orang sudah berpisah, yang diingat semua itu hal yang baiknya. Tapi ketika masih hidup bersama-sama, selalu mengingat yang kesalahannya, kejelekannya, kekurangannya. Itulah manusia. Artinya apa? Kita boleh bersama-sama. Berpisah itu tidak mudah. Tetapi kita lihat hari ini, murid-muridnya ini luar biasa yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Mereka dikatakan ketika Tuhan berkati mereka dan Yesus terangkat ke surga berpisah dari mereka, justru mereka pulang dengan bersukacita. Wow, luar biasa. Ketika saya membaca ini, kenapa ini murid-murid? Mereka justru waktu dikatakan oleh Petrus, jangan tinggalkan kami. Kami mau tetap bersama-sama dengan kau. Bahkan nanti kita lihat di Kisah Para Rasul, maunya mereka dipulihkan. Sebelum Yesus datang, kapan engkau memulihkan bangsa Israel? Mereka memulihkan bangsa Israel. Mereka minta dipulihkan bangsa Israel itu bukan secara rohani, tapi mereka secara politik. Bebaskan dari kejayaan Romawi. Bapak yang kasih Tuhan, lanjut kita lihat, perhatikan bersama-sama. Inilah peneguhan yang luar biasa dari Yesus. Pemberkatan yang dilakukan oleh Yesus, memberkati mereka dengan mengangkat tangan, berarti suatu peneguhan supaya setiap murid pada saat itu mereka melanjutkan pekerjaan yang besar. Amin. Mari kita lihat di detik-detik ataupun di hari-hari Yesus sebelum naik ke surga, apa yang dilakukan oleh kepada murid-muridnya. Mereka dipersiapkan dengan luar biasa. Mari kita lihat hal yang kedua, langsung. Yaitu kalau kita lihat di Kisah Rasul 1 ayat yang 8. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Sebelum dia naik ke surga, Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Dia katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Inilah berkat yang pertama yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, yaitu berkat apa? Berkat untuk melanjutkan misi Tuhan Yesus. Wow. Ini diperkuat lagi dengan Matius 28 19-20. Mari coba kita lihat Matius 28 19 sekarang. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajaran mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari dua ayat ini, Kisah Rasul 1 ayat 8 dan juga Matius 28 19 20. Itu adalah perintah amanat agung Yesus Kristus. Aku telah pergi naik ke surga dan berpisah dengan engkau murid-muridku. Tapi hari ini aku berikan kepercayaan kepadamu untuk menjadi saksiku, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Dia perintahkan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus mengutus siapa? Mengutus orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, murid-murid yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Ini amanat yang luar biasa. Dan kita perhatikan baik-baik, saudara kasih Tuhan. Inilah kerinduan Yesus. Inilah hatinya Yesus, supaya semua orang-orang percaya siapapun dia, setelah dia naik ke surga, melanjutkan pekerjaan yang besar itu, yaitu beritakanlah Injil, beritakanlah kabar baik, beritakanlah berita keselamatan. Ini berkat melebihi dari berkat apapun ketika saudara dan saya memberitakan Injil. Amin. Ketika saudara pergi memberitakan Injil kepada seorang dan orang itu mendengar, sekalipun dia belum percaya, sekalipun dia menolak, tetapi kita sudah melakukan tugas kita, tanggung jawab kita, perintah amanat agung Yesus Kristus. Itu harta yang luar biasa.
akan dicatat oleh Tuhan sejauh mana kita memberitakan Injil. Tuhan tidak mencatat berapa hartamu, berapa uangmu, apa jabatanmu. Tuhan tidak mencatat itu. Tapi Tuhan akan mencatat berapa jiwa yang sudah kita layani, berapa jiwa yang sudah kita bawa ke beribadah ke gereja ini. Itu yang dicatat oleh Tuhan. Diingat oleh Tuhan. Bapak kasih Tuhan, saya sudah lama tidak kunjungan dengan jemaat. Hari Sabtu yang lalu, dengan Ibu Hertina dengan Pak Yusni berkunjung. Beberapa jemaat persiapkan waktu sekalipun memang banyak kesibukan. Lalu kaki saya juga kurang mendukung sampai hari ini masih sakit, sudah 3 kali terapi. Dulu terlalu lama itu sakitnya luar biasa. Tapi saya tetap lakukan. Mengapa? Saya ingin tahu jemaat itu lebih dekat. Setelah kita lihat tahu, kita tidak tahu jemaat itu seperti apa hanya di gereja ini, tapi ketika kita berkunjung ke rumahnya, kita tahu pergumulannya. Apa persoalan suami istri, apa persoalan antara orang tua dengan anak, apa usaha yang dikerjakan, apa yang dilakukan supaya berjuang mempertahankan hidupnya. Sekaligus yang paling penting di atas semuanya itu adalah beritakan firman dan doakan mereka. Ini adalah bagian dari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Pergilah beritakanlah Injil, ajarlah mereka. Kita mengajar mereka dengan firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tidak tahu umur kita ini berapa lama Bapak Ibu dikasih Tuhan. 1-2 hari yang lalu ada staf dari Dirjen Mas Kristen sedang memandu acara, bahkan jadi moderator di acara itu. Kelihatan masih sehat, masih segar bukan, semangat. Tapi di hari yang ketiga tiba-tiba tidak menyadarkan diri, sempat dilarikan ke rumah sakit, tadinya sudah ada, tidak ada, meninggal, masih muda. Wow, saya masih mendengar di hari pertama bagaimana memandu acara. Dan mungkin juga Pak Martin masih juga mendengarkan hal ini. Karena hari kedua Pak Martin yang melanjutkan. Bapak dikasih Tuhan, maksudnya apa dikasih Tuhan? Kita nggak tahu kapan kita meninggalkan dunia ini, dengan cara apa, seperti apa. Tapi sebelum itu terjadi, apa yang kita kerjakan, apa yang dilakukan hari ini, seperti yang dilakukan oleh murid-murid. Mereka tidak pernah berhenti memberitakan kasih Tuhan itu, memberitakan Injil. Amin. Bapak yang kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Ketika Tuhan mempersiapkan murid-muridnya dan dia harus pergi dan berpisah, Tuhan tidak membiarkan mereka menjadi yatim piatu. Mereka tidak dibiarkan menjadi anak yatim. Artinya keterpisahan itu membuat mereka sedih, kecewa. Tapi Tuhan dengan kenaikannya, dia menjanjikan mengutus Roh Kudus. Lanjut, yaitu menanti menjanjikan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem dan menanti janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus ini sudah dinubuatkan oleh Yoel, Yeskiel, dan dilakukan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Aku akan pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Jika aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak datang. Aku akan mengutus roh kebenaran. Dan itu terjadi zamannya Pentakosta. Roh Kudus telah dicurahkan. Mengapa begitu penting Roh Kudus itu dicurahkan? Inilah yang dikatakan oleh Yesus, aku tidak biarkan engkau menjadi yatim, ya anak yatim piatu, tapi aku akan mengutus Roh Kudus. Menggantikan Yesus secara dunia ini, secara manusia di dunia ini, Roh Kudus yang bekerja hari ini. Dan itu sudah terjadi Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan pastikan kita semua sudah menerima Roh Kudus. Amin. Amin. Saya yakin kalau orang sudah menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus itu jangan kita matikan dalam kehidupan kita, tidak aktif. Roh Kudus itu harus menyala. Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Lalu apa buktinya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita?
salah satunya adalah engkau harus punya pedulian kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Beritakan Injil kepada mereka. Jangan pernah berhenti memberitakan Injil. Jangan kita larut dengan keadaan dunia ini yang semakin sulit, yang semakin jahat. Tidak satu pun bisa menjamin keadaan dunia ini lebih baik. Tapi apakah dengan demikian kita tidak berhenti untuk memberitakan Injil? Tidak. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Roh Kudus itu yang memberi keberanian kepada kita untuk memberitakan Injil. Roh Kudus itu yang memberikan hikmat kepada kita untuk memberitakan Injil. Jangan pernah takut. Karena janji Tuhan di Matius 28:20 dikatakan, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Karena kalau kita ketemu dengan siapapun dimanapun, langsung connect dengan Tuhan. Apakah orang ini sudah dengar Injil atau belum? Apakah orang ini sudah mendengar berita keselamatan atau belum? Bukan menunggu, tapi menciptakan peluang untuk memberitakan Injil. Karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Amin. Siapapun itu jangan takut. Luar biasa Bapak kasih Tuhan. Yesus naik ke surga dikatakan untuk kembali mencurah, dikatakan mengutus Roh Kudus, dan itu sudah dicurahkan dan sudah terjadi dalam pencurahan Roh Kudus. Dan tinggal menerima dan juga memenuhi kehidupan kita. Luar biasa. Bapak yang kasih Tuhan, inilah berkat yang kedua. Kalau saudara punya Roh Kudus, saudara akan mengutamakan pelayanan daripada dirimu sendiri. Kalau punya Roh Kudus, engkau akan mengutamakan pelayanan dan hidup di dalam Tuhan daripada perkara dunia. Dan engkau diberikan karunia-karunia oleh Roh Kudus, yaitu karunia apapun itu, maka karunia itu engkau akan perlakukan untuk persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Suaramu, talentamu, mungkin berbagai cara yang Tuhan, banyak cara yang Tuhan berikan kepada kita, berbagai karunia maksudnya berikan kepada kita. Kita harus persembahkan untuk Tuhan. Amin. 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 Selagi masih ada kesempatan, kita mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Lanjut yang ketiga. Yang keempat, perhatikan, mengapa Yesus naik ke surga? Adalah pengharapan akan kedatangan kembali. Banyak ayat Alkitab yang mengatakan, termasuk Kisah Rasul 10:11 ketika dikatakan, ketika Yesus naik ke surga dikatakan, perhatikan di sini apa kata malaikat ketika murid-murid menatap ke langit menyaksikan Yesus yang telah memberkati dan terangkat ke surga. Malaikat menegur mereka dan kata, hai orang-orang Israel, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, Alkitab katakan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ada orang yang sudah menafsirkan itu, katanya sudah digenapi akan datang kembali itu dengan datangnya Roh Kudus. Bahkan ada ajaran hari ini yang mengatakan Yesus itulah Roh Kudus, Roh Kudus itulah Yesus. Artinya menolak dua pribadi yang berbeda. Menolak, kalau dikatakan Bapa pribadi sendiri, Anak pribadi sendiri, Roh Kudus pribadi sendiri. Maka saya berani berkata, orang yang menolak Allah Tritunggal, tiga pribadi, satu dalam kesatuan kealahan, yaitu Esa dalam kealahan, sehakikat dalam kealahan, tiga pribadi yang berbeda. Kalau ada orang menolak hal itu, maka itu adalah bidah. Bahkan ada yang berani berkata, orang seperti ini kalau dikatakan langsung lewat tol masuk neraka. Ya, kalau kita baca di kisah, apa dikatakan oleh Rasul Paulus di Roma 10 ayat yang ke-9, dalam pengakuan juru selamat, di situ ada Allah Trinitas. Bahkan dalam perencanaan keselamatan dalam kekekalan melibatkan Allah Trinitas. Dan dalam Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, terlalu banyak fakta Alkitab yang mengatakan Allah Trinitas.
Saudara dikasih Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama. Ini akan datang kembali. Maksudnya Yesus akan datang kembali dengan wujud tubuh manusia yang kemudian dengan kemuliaan itu. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus telah dicurahkan. Yang bekerja berkarya saat ini buat gereja Tuhan. Dari sini berarti sudah dua pribadi yang kasih Tuhan kita perhatikan. Mari kita perhatikan bersama-sama. Yesus naik ke surga berarti mau mengatakan aku akan datang kembali. Dan itu juga yang dikatakan oleh Yesus kepada Yohanes, kepada Thomas. Aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapa banyak tempat. Dan setelah itu akan datang kembali menjemputmu di dunia ini. Ada lagu tadi yang hebat, yang luar biasa. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Wow, luar biasa. Kalau ketika saya menyanyi seperti itu, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Tapi jangan kapan Tuhan karena keputusasaan dengan dunia ini. Ya, ada orang kapan Tuhan? Karena apa? Sudah jenuh, bosan di dunia ini. Tidak tahu lagi berbuat apa-apa. Hari lepas hari persoalan yang tidak pernah berhenti, silih berganti persoalan masalah ABCD belum selesai, berdatang lagi yang lain. Sakit yang satu belum sembuh, dan datang sakit yang lain. Semuanya dengan penuh pergumulan. Lalu dikatakan, kapan Tuhan engkau panggil aku? Inilah keputusasaan kalau itu sebabnya. Tapi kalau kita bertemu di sana karena iman, amin. Dia akan datang kembali menjemput kita dan ketemu di awan-awan permai yang luar biasa itu, jauh di udara. Dan setelah itu datang menginjakkan kakinya di dunia, di bukit Zaitun. Luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kedatangan Kristus yang kedua kali itu artinya masih membuktikan kasihnya, apa yang dikatakan kepada murid-muridnya, apa yang dikatakan kepada kita hari ini, membuktikan kasihnya untuk membawa kita ke tempat yang sudah disediakan di surga. Tempat kita bukan dunia ini. Tempat di dunia ini sifatnya sementara. Apapun mungkin yang kita miliki saat ini, tempat tinggal kita, ada yang kos, ada yang rumah besar, rumah kecil, rumah SSS terlalu sempit-sempit, susah duduk. Apapun itu tempat sementara. Amin. Tempat kita ada di surga. Amin. Amin. Nah, dalam satu penginjilan itu apa yang kasih Tuhan, orang-orang sakit, kita harus fokuskan orang ini. Kita tidak tahu ini akan sembuh secara fisik atau sembuh benar-benar sembuh total dan sudah dipanggil Tuhan. Dan tidak tahu itu semua rahasia Tuhan. Doa kita supaya sembuh secara fisik, supaya bisa bersama-sama dengan keluarga, bisa bersama-sama lagi di gereja melayani. Ketika melayani suaminya Ibu Tarigan, saya dekat dengan telinganya supaya dia dengar. Masih adakah masa lalu dosa yang belum diakui? Apakah menyimpan kepahitan kalau dengan keluarga saudara yang lain ada kebencian? Saatnya mengakui di hadapan Tuhan. Tiba-tiba mengilaskan air mata. Ibu Tarigannya meneteskan air mata. Karena nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, tapi ekspresikan dengan sedih. Dan saya percaya berarti dia sudah mengakui dosa di hadapan Tuhan. Amin. Saya katakan, Tuhan berikan kesempatan kepada orang tua kami ini, suami dari tarikat ini, supaya dia sembuh dan bersama-sama dengan di gereja. Itu kerinduan kita. Pastikan dia sudah melepaskan pengampunan kepada orang lain. Pastikan bahwa dia sudah terima sebagai Tuhan Juru Selamat. Pusat pelayanan di rumah sakit Rawamangun, ada seorang gadis, tapi gadis yang sudah berumur. Pak Ibu kasih Tuhan, saya diundang untuk mendoakan. Saya bilang kepada yang dia mengajar saya,
Udah berapa lama jadi orang Kristen? Ya, udah orang Kristen dari lahir. Ini masih bisa komunikasi, sekalipun pelan ngomongnya. Sebelum saya doakan, yang pertama yang saya kenal adalah kepastian keselamatan. Karena orang yang pasti sudah keselamatan itulah yang akan bertemu dengan Yesus di surga. Amin. Pertemuan di udara. Saya tanya tentang kepastian keselamatan. Dia tidak punya kepastian keselamatan. Saya bimbing ini sebagai tunjuru selamat. Saya setelah perkenalkan Yesus sebagai tunjuru selamat, dan dia siap menerima Yesus sebagai tunjuru selamat, saya bimbing, saya arahkan. Lalu didoakan. Nggak ada apa-apa kepada satu, hanya biasa saja, sepertinya nggak ada kesembuhan. Tapi yang kasih Tuhan, tidak lama kemudian setelah pulang ditelepon oleh yang mengundang. Puji Tuhan, Pak Pendeta, yang kemarin didoakan di rumah sakit itu, yang tadi didoakan di rumah sakit itu sudah sembuh, sekarang sudah pulang dari rumah sakit. Wow, puji Tuhan, bersyukur. Enggak lama, sekitar 2 minggu telepon saya lagi. Pak Pendeta, yang didoakan di rumah sakit itu Sebuah Persahabatan Rawamangun sudah benar-benar sembuh total. Oh, puji Tuhan, haleluya. Saya tidak mendengar kalimat yang terakhir. Artinya sudah dipanggil Tuhan, sudah ada bersama dengan Tuhan di surga. Luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, sukacita kita adalah ketika kita menceritakan Injil dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, dan kerinduan kita supaya nanti kita bersama-sama reuni di pertemuan di udara yang jauh itu. Yang kita rindukan itu ada bersama-sama dengan orang yang kita injili, ada bersama-sama dengan orang di mana Tuhan pakai kita untuk menyelamatkan mereka. Wow, luar biasa. Amin. Amin. Mari kita lakukan itu semuanya untuk terbaik, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya kagum dengan Ibu Rosiana. Kenapa saya kagum dengan Ibu Rosiana? Dia nggak memilih-milih untuk melayani. Amin. Ya. Bayangkan tuh, masuk ke rumah, dia nggak diam, langsung nyapu, bahkan bukan rumahnya. Setelah nyapu, dilihat lagi kondisi sakit, langsung masuk ke kamar. Dia kasih bersihin obat, kasih obat. Luar biasa itu. Bukan memberikan suatu pujian, tapi itulah kenyataannya. Yang saksikan saya lihat, hal yang kecil yang kita lakukan untuk orang lain itu akan diingat, akan menjadi berkat, menjadi kekuatan baginya. Inilah hamba. Amin. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali bukan pengharapan yang menanti di dalam pasif atau tidak berbuat apa-apa. Menanti kedatangan Tuhan yang kedua, pengharapan berarti selama kita masih ada napas, kaki masih bisa berjalan, tangan masih bisa bekerja, lakukan untuk Tuhan. Amin. Mulut kita memuji Tuhan, mata kita tertuju kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Memandang mereka, padi sudah menguning, siap untuk dituai. Siapa yang akan menggarap itu, saudara dan saya? Amin. Lalu kita melangkah dengan kaki kita mencari jiwa. Beritakan kasih Kristus. Jangan larut dengan kesedihanmu, jangan larut dengan keadaanmu, jangan larut dengan apa yang kau miliki. Jangan kau dipikat oleh keadaan dunia ini. Tadi katakan, memikat kita adalah kasih Tuhan. Amin. Maka kita lihat respon murid-murid. Mari kita lihat respon murid-murid ini. Luar biasa. Lanjut yang kelima. Ini respon murid-murid. Luar biasa, ketika Yesus sudah naik ke surga, mereka tidak lagi bersedih, tidak lagi mereka berenung, tidak lagi protes seperti sebelum-sebelumnya, tidak lagi merasa kehilangan. Tapi yang mereka lakukan, kata-kata sebagai respon mereka, sujud menyembah. Luar biasa.
Nah sekarang apa yang kita mau lakukan? Kita teladani murid-murid ini. Ketika beribadah di gereja seperti ini, tanpa dipandu oleh worship leader untuk penyembah, karena ada roh Allah di dalam hati kita. Karena kita mengatakan engkau menyembah dalam roh dan kebenaran, maka kita akan melakukan itu dengan segenap hati kita. Amin. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dengan Roh Kudus dan roh kita menyatu, lalu kita mengangkat tangan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi tidak sembarangan. Itu kalau menyembah Tuhan sambil lalu, sambil ngoceh kiri kanan, sambil ngobrol kiri kanan dalam penyembahan, apakah itu berkenan kepada Tuhan? Mengatakan kepada saya tidak berkenan, apalagi kepada Tuhan. Iya. Nanti ketika penyembahan dan serius, ini mereka dikatakan sujud loh. Sujud berarti itu berlutut menyembah kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan karena mereka tahu Tuhan yang sudah naik ke surga itu adalah Tuhan mereka, juru selamat mereka yang memberikan amanat agung. Mereka harus memberitakan Injil. Luar biasa. Sebagai bukti seorang mengimani Yesus naik ke surga, bisa dilihat dari mana? Dari penyembahan. Dan itu dilakukan oleh murid-muridnya. Amin. 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 Lalu kita lihat respon yang kedua, itu adalah dikatakan sangat, dikatakan lanjut. Ya, setelah menerima berkat, setia dalam penyembahan. Lanjut, hidup di dalam sukacita. Ini hidup dalam sukacita. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk hidup bersukacita, yang lahir dari keyakinan bahwa Yesus naik ke surga. Dia raja di atas segala raja, dia Tuhan. Kita harus bersukacita. Amin. Apa yang mau saudara hari ini bersukacita? Kalau hari ini saudara bersukacita, kenapa? Mengapa kita bersukacita? Karena Yesus naik ke surga. Memang banyak alasan orang bersukacita. Tadi dulu kalau udah berupaya, hari ini kita memperingati naik ke surga, kita harus bersukacita. Mungkin diulang-ulang kata bersukacita, mungkin masih ada di antara kita yang belum bersukacita. Bersukacita. Karena ketika saudara menyembah Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan dalam suara sukacita, bukan untuk worship leader, bukan buat gembalamu, tapi untuk Tuhan. Dan aplikasi penerapan yang berikutnya kita lihat respon, yaitu menjadi saksi Kristus. Amin. Amin. Saya baca ayat yang terakhir dari Markus 16 ayat 20. Kita perhatikan Markus 16 ayat yang ke-20. Ayat yang terakhir, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya akan membaca kitab Markus ini. Mulai dari ayat 19. Mari perhatikan, ini menjadi ayat penutup. Dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, kepada murid-murid, maka terangkatlah ia ke surga, lalu duduk sebelah kanan Allah Bapa. Mereka pun pergi apa? Mereka pergi apa? Memberitakan Injil ke segala penjuru. Wow, luar biasa. Ini yang dilakukan oleh murid-murid setelah mereka menyaksikan Yesus naik ke surga. Dikatakan mereka pergi memberitakan Injil. Dan ini juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. 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 Kita berdiri. Naikkan suatu pujian kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita dan komitmen kita kepada Tuhan, kita mengatakan mataku tertuju padamu Tuhan Yesus. Biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan untuk melanjutkan misinya di tengah-tengah dunia ini. Lakukan kehendak Tuhan. Dan semuanya kita bersama-sama nyanyikan pujian ini, mataku tertuju padamu Tuhan.
karuniakan Roh Kudus menjamah hati kita. Ini menjadi doa kita, keinginan kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Mengikuti kehendak menjadikan pujian di mana pun tertuju padamu. Dengan suara yang lembut.